Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar dunia pendidikan ya. Ada khusus untuk hari ini yang sedang ramai ya dibicarakan. Dan hari ini teman-teman ini baru update ya. Jadi info GTK ya, info GTK itu sudah menampakkan dirinya ya, artinya Info GTK sudah mulai penarikan data dan tentunya di sini nanti ada surat edaran resmi ya untuk verifikasi dan validasi untuk penerima TPP ya, atau tunjangan profesi pendidik ya, atau mungkin yang lebih dikenal dengan TPG atau tunjangan profesi guru, ataupun mungkin teman-teman yang familiar itu dengan sertifikasi guru. Nah, ini tentunya untuk sertifikasi guru ya, tentunya baik itu untuk PNS maupun untuk P3K guru. Nah, ini nanti kita akan bahas ada beberapa berkas dan data ya yang wajib disiapkan, dan tentunya yang pertama ada data-data yang perlu di cross check di info GTK, dan pastikan info GTK kalian itu valid ya, karena kalau tidak valid tentu tidak bisa diusulkan untuk TPP ataupun TPG ya, tentunya di TW3 dan TW4 atau semester 2, atau mungkin yang biasanya disebut juga di semester ganjil ya untuk tahun ajaran baru ini ya. Nah, mungkin yang hari ini, yang kemarin ya, ataupun lusa yang pernah ngecek ya, di sini statusnya masih uji coba. Nah, per hari ini teman-teman, lah ini selamat ya. Jadi per hari ini ya, per hari ini Selasa 6 September 2022 ini sudah menampakkan status untuk validasi tunjangan profesinya. Nah, tentu bagi Bapak Ibu guru yang sudah statusnya seperti ini, tinggal menunggu penerbitan atau verifikasi berkas yang nanti selanjutnya akan diusulkan SKTP ya, atau surat keputusan tunjangan profesinya ya. Jadi yang seperti ini ya tentunya sudah tidak harap-harap cemas lagi ya, karena tentu datanya semuanya sudah valid dan tinggal menunggu proses SKTP ya. Nah, kita sebelum bahas lebih lanjut, kita ingatkan dulu ya teman-teman, mungkin bagi kalian yang baru melihat channel ini atau mungkin baru bergabung di channel ini ya, jangan lupa klik tombol like dan subscribe, silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Nah, bagi kalian yang suka membaca berita ya, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita mastiokade.com. Di sini kita akan berbagi informasi khususnya di seputar dunia pendidikan. Oke, kita mulai dulu ya. Jadi untuk surat edaran resmi ini tentunya di semua daerah ya, mungkin ada ya. Jadi terkait dengan verifikasi dan validasi. Nah, ini terkait dengan tunjangan profesi guru ya, TPP ataupun TPG. Nah, tentu di dalam verifikasi ini ya, tentunya ada berkas, ada data yang wajib dicek dan dikumpulkan ya, entah itu di dinas pendidikan ataupun di cabang dinas ya. Nah, kita mulai dulu teman-teman untuk informasi ini ya. Kita mulai dulu, ini ada surat edaran ya terkait dengan verifikasi dan validasi ya, terkait dengan TPP atau TPG. Ini untuk semester 2 ya, jadi TW3 dan TW4 tahun 2022 ini. Nah, kita mulai dulu teman-teman. Di sini ada surat edaran yang mana perihalnya ya. Nah, di sini adalah untuk verifikasi tunjangan profesi dan tambah penghasilan guru ASN ya. Di sini disebut guru ASN atau aparatur sipil negara. Seperti yang sudah kita ketahui ya, tentunya di dalamnya ada PNS ya, dan juga ada P3K ya. Jadi bagi teman-teman yang kemarin sudah pernah mendapatkan tunjangan profesi guru ya di sebelumnya, mungkin di sekolah swasta ataupun di sekolah negeri ya, tentunya ketika sudah menjadi ASN atau menjadi P3K, tentu untuk tunjangan profesinya tetap akan dibayarkan, tetapi dengan status yang berbeda dan tentunya dengan gaji pokok yang berbeda. Nah, di sini intinya teman-teman di dalam surat edaran ya, kalau kita lihat yang pertama adalah untuk usulan ya. Jadi untuk usulan diterbitkannya SKTP ya bagi guru ASN, tentu salah satunya ya yang pasti adalah di poin C. Ya, poin C adalah print out info GTK yang tertulis valid ya, atau menunggu verifikasi dinas ya. Nah, terus kalau kita lihat teman-teman di sini juga ada ya, ini dari Provinsi Jawa Barat ya. Di sini juga ada ini surat verifikasi calon penerima TPG, tetapi ini untuk triwulan 3 ya. Tahun anggaran 2022 ini bagi guru ASN atau non ASN ya, dan juga untuk pengawas. Kalau kita lihat poinnya juga sama ya. Jadi untuk guru dan kepala sekolah ini juga harus mengumpulkan pre-out info GTK untuk semester 1 ya. Ini kalau semester 1 ya, berarti di tahun ajaran 2022-2023, dan tentunya ya seperti biasa sudah ditangani oleh yang bersangkutan.
Oke, yang pertama kita ingatkan dulu ya, mungkin bagi teman-teman yang lupa ya, bahwa di dalam tunjangan profesi guru tentunya ada Permendikbud yang digunakan sebagai acuan ya, atau sebagai petunjuk teknisnya. Nah, ini kita coba ingatkan kembali bahwa untuk mengenai petunjuk teknis pemberian tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan juga tambahan penghasilan untuk ASN ya, aparatur sipil negara. Nah, ini tertuang dalam Permendikbud nomor 4 tahun 2022. Nah, nanti teman-teman untuk juknisnya mungkin yang mau mendownload ya, silahkan cek saja di laman kita ya, mastiukada.com. Di sini ada terkait dengan Permendikbud nomor 4 tahun 2022, ini tentang juknis pemberian tunjangan profesi guru, tunjangan khusus, dan juga tambahan penghasilan ya untuk guru di tahun 2022. Nanti silahkan di-download untuk juknisnya ya. Oke, kita lanjutkan, kita mulai dulu ya. Jadi data yang perlu di cross check ya untuk verifikasi dan validasi TPP atau TPG untuk semester 2 ya. Nah, tentunya di Info GTK. Kita akan fokus di Info GTK karena Info GTK ini nanti yang dijadikan acuan ya. Sumber utama datanya adalah Info GTK. Dan perlu diketahui bahwa Info GTK ini diambil datanya dari Dapodik. Ini yang perlu dipahami ya. Jadi ada Dapodik, di dalam Dapodik tentunya ada operator sekolah ya. Jadi operator sekolah nanti mengentry di Dapodik, Dapodik disinkron masuk di dalam Info GTK, dan Info GTK ini nanti yang diisikan acuan ya untuk verifikasi dan validasi pengajuan SKTP untuk TPP ataupun TPG. Nah, tentu tidak asing lagi ya bahwa untuk Info GTK itu bisa dicek di laman info.gtk.kemdikbud.go.id, yang mana Bapak Ibu guru bisa login langsung ya menggunakan GTK ya, menggunakan user dan password yang sudah diberikan dari operator, maupun bisa login menggunakan SSO ya. Ini silahkan ya mau dipilih yang mana. Nah, setelah login tentunya di dalam Info GTK akan ada dua jenis ya dalam Info GTK di status validasinya. Nah, yang pertama tentunya valid ya. Kalau sudah valid tentunya Bapak Ibu guru sudah lega ya, karena tinggal menunggu proses dari verifikasi dan juga pengajuan SKTP-nya. Tapi kalau belum valid atau tidak valid, nah ini tentu harus dicari ya penyebabnya tidak validnya itu karena apa ya. Atau mungkin jamnya kurang ya, ataupun mungkin jamnya belum diinputkan, atau mungkin ada penyebab-penyebab lain. Nanti coba kita akan cross check di set kita berikutnya. Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman, di dalam Info GTK tentu di dalam status validasi tunjangan profesi ini, kalau statusnya valid ya, ini sudah bisa dicetak dan dikumpulkan ya ke dinas terkait ya, terkait dengan verifikasi untuk TPP atau TPG-nya, sehingga nanti bisa diusulkan untuk penerbitan SKTP ya, kalau posisinya valid seperti ini di kondisi pertama. Jadi di sini ada verifikasi data tunjangan profesinya ya. Di sini jelas bahwa semuanya sudah tercentang hijau ya. Jadi sudah 100%, dan di sini tentunya sudah dinyatakan valid, dan Info GTK ini bisa dicetak ya. Nah, terus kalau yang seperti ini ya, jadi Info GTK-nya belum valid, nah ini harus di cross check teman-teman ya. Ini belum validnya karena apa ya? Di sini di statusnya kalau kita lihat di sini untuk beban mengajarnya ya, jadi tidak valid dikarenakan beban mengajar. Nah, ini masih dalam perhitungan kebutuhan ya, atau perbaikan data. Kalau seperti ini ya ditunggu saja selama semua data inputan yang dari Dapodik sudah tidak ada masalah lagi ya. Nah, terus yang berikutnya ini juga banyak ya yang terjadi terkait dengan status Info GTK yang belum valid ya. Itu tentu harus di cross check tidak validnya dikarenakan apa, dan di sini tentunya ada verifikasi data tunjangan profesi yang perlu Bapak Ibu cross check ya. Nah, oke, yang pertama kita akan cek ya data-data yang perlu di cross check atau yang perlu dipersiapkan untuk verifikasi di Info GTK itu apa saja ya. Nah, kita mulai dari yang pertama teman-teman ya. Jadi yang perlu kalian cross check di dalam Info GTK itu adalah status kepegawaian. Ini penting ya, jadi harus ditentukan. Jangan sampai teman-teman yang dulu mungkin statusnya GTY ya, karena mungkin di sekolah swasta tetapi sudah beralih ya menjadi P3K, tapi status pegawainya belum berubah. Lah, ini harus dirubah ya. Status kepegawaian harus jelas, apakah kalian itu PNS ya, P3K guru, mungkin ini yang ASN baru ya, atau mungkin honor daerah, atau mungkin GTY ya, guru tidak tetap, yayasan, ataupun yang lainnya. Ini status kepegawaiannya ini wajib dicek di dalam Info GTK. Nah, nanti di dalam Info GTK di sini ada yang namanya status kepegawaian ya. Di sini ada di poin 9 ya. Di poin 9 ada nama status kepegawaian. Di sini dipastikan ya apakah statusnya P3K ya, apakah PNS, apakah guru honor daerah, ataupun guru tetap yayasan atau GTY. Nah, yang berikutnya di poin 2 ini yang sangat penting ya, karena tentu di poin 2 ini terkait dengan gaji pokok ya. Ini tentunya untuk besaran pembayaran TPP
itu tentunya di sini di gaji pokok ya. Nah, gaji pokok terakhirnya berapa? Apakah sudah sesuai atau belum? Ya, terus berikutnya adalah riwayat kepangkatan ya, karena di dalam riwayat kepangkatan ini khusus untuk PNS ya. Jadi untuk PNS ada riwayat kepangkatan dan juga ada riwayat gaji berkalanya. Ini harus dicek ya. Untuk P3K juga ada gaji berkalanya. Apakah riwayat kepangkatan sudah diinputkan atau belum di data terbarunya? Terus untuk gaji berkalanya apakah sudah diinputkan atau belum? Karena untuk riwayat kepangkatan dan gaji berkala nanti ada hubungannya dengan gaji pokok ya, atau nanti apa istilahnya untuk pencairan ya. Jadi untuk besaran pencairan tentunya didasarkan dari riwayat kepangkatan maupun gaji berkala. Tetapi kalau belum ada keduanya ini, tentu yang dijadikan acuan itu adalah gaji pokoknya. Misalkan untuk P3K guru ya. Misalkan untuk P3K guru ya, misalkan seperti ini karena dia SK-nya baru pertama dan dia juga gaji pokoknya dia hanya ada gaji pokok ya, karena untuk P3K yang tahun sekarang yang 2022 itu tentunya belum ada gaji berkalanya ya. Nah, di sini harus dipastikan ya bahwa gaji pokoknya di sini sudah benar ya, sesuai dengan Perpres ya. Sesuai dengan Perpres untuk gaji P3K itu berapa? Yaitu adalah 2.966.500. Ini harus dipastikan kalau statusnya P3K maka gaji pokoknya ini harus sesuai. Ataupun nanti kalau kalian PNS ya, kalau PNS ya tentu harus dicek ya, ada kepangkatan terakhir apa tidak dan juga riwayat gaji berkalanya. Nah, ini bisa dilihat misalkan untuk kepangkatan ya, kepangkatan biasanya dan berkala ini bisa apa istilahnya, bisa mana yang terbaru ya. Misalkan pangkatnya dia sudah naik tetapi gaji berkalanya belum, nah tentu nanti yang akan dipakai adalah riwayat kepangkatannya karena tentu gajinya berbeda. Tapi kalau misalkan ini ya, ini kepangkatannya terakhir 2016 ya, tetapi ada gaji berkala terbarunya di tahun 2022, maka nanti untuk gaji atau TPP-nya, besaran TPP-nya tentu akan digunakan adalah riwayat gaji berkala. Ini tentunya untuk PNS teman-teman ya. Jadi untuk P3K kalau yang 2022 tentunya belum ada. Nah, terus yang berikutnya untuk yang P3K ya, tentu harus dicek ya. Di sini ada riwayat kepangkatan. Nah, ini berdasarkan SK-nya yang pertama. Yang kedua ada riwayat gaji berkalanya. Nah, pastikan untuk P3K golongan kalian itu sudah golongan 9 ya. Karena sesuai dengan juknis dan peraturan bahwa untuk P3K yang dengan pendidikan S1 itu adalah ketika diangkat dia masuk ke dalam golongan 9 ya. Jadi harus dipastikan untuk teman-teman yang P3K itu sudah dipastikan bahwa golongannya itu sudah sesuai dengan golongan sekarang ya. Terus yang poin selanjutnya ini juga yang sangat penting itu adalah jam mengajar dan juga tugas tambahan, ini yang sangat banyak sekali ya. Jadi yang nanti diutak-utak itu adalah di jam mengajar dan tugas tambahan, karena ini sangat menentukan apakah nantinya kalian bisa mendapatkan TPP apa tidak ya. Karena kalau jamnya kurang ya, kurang dari 24 jam itu tentu tidak bisa mendapatkan TPP-nya ya. Nah, itu yang jam mengajar saja. Tapi kalau ada tugas tambahan ya minimal tugas tambahannya berapa sehingga nanti ditambahkan dengan jam normalnya, nah itu mencukupi ya 24 jam atau tidak. Ini misalkan di sini ada jam linearnya ya. Nanti jamnya apakah linear atau tidak ya. Jamnya itu kurang dari 24 jam atau lebih ya. Terus mungkin ada salah input jam atau rombel apa tidak operatornya ya, mungkin kecapean banyak tugas sehingga bisa saja nanti salah input di dalam jam ataupun rombel. Nah, yang terakhir apakah tugas tambahannya itu sudah masuk atau belum ya. Jangan sampai ketika Bapak Ibu itu mengemban atau mendapatkan tugas tambahan tetapi ternyata tidak dimasukkan untuk tugas tambahannya ya, sehingga nanti di proses validasi untuk TPP-nya itu bermasalah. Nah, tentunya untuk tugas tambahan ya, di sini ada poin 13, di sini ada tugas tambahan. Nah, ini kalau memang tidak ada tugas tambahan ya tentunya di sini tidak ada tugas tambahan ya. Tentu Bapak Ibu guru lebih paham dapat tugas tambahan apa tidak. Terus untuk di poin 14 di sini ada jumlah jam mengajar yang mana tentunya terbagi ya. Ada mengajar di sekolah Indo, ada mengajar di sekolah non Indo. Tentunya kalau yang hanya mengajar di satu tempat di Indo saja, tentunya ada di poin 14.1. Di sini jam mengajarnya berapa? Dan yang terpenting itu adalah jam linearnya. Nah, di jam linearnya ini pastikan ya bahwa minimal 24 jam untuk syarat minimal ya untuk bisa cair untuk tunjangan profesinya ya. Di sini pastikan totalnya berapa atau total linearnya berapa. Di sini kalau 34 ya jelas ini semuanya akan memenuhi persyaratan ya. Terus yang berikutnya untuk jumlah jam rombel. Nah, di sini kalau tugas tambahan tidak ada ya. Nah, di sini dicek ya jam linearnya berapa. Fokus saja ke jumlah jam linear ya. Jam linearnya itu 24 jam ya. Paham ya? Jadi linear itu yang sama ya. Artinya yang linear antara sertifikat pendidik dengan mapel yang diampu ya. Nah, di sini pastikan untuk di poin 15 ya, ini total jam mengajar dan linear ini berapa ya.
Nah, terus nanti untuk rombelnya bisa dicek ya, apakah kalian itu Bapak Ibu guru itu sudah mengajar sesuai di rombelnya atau belum. Ini silakan dicek ada kesalahan apa tidak, terus bisa dicek juga untuk kurikulumnya ya, apakah sudah menggunakan kurikulum Merdeka atau belum, atau mungkin masih menggunakan K13. Nah, terus di sini juga perlu dicek adalah jamnya ya, jamnya berapa di Dapodiknya, terus jam liniannya berapa, ini sudah sesuai dengan inputan atau belum, itu juga perlu di cross check. Dan yang terakhir, jam mengajar mingguannya ini juga perlu di cross check ya, apakah harinya sudah sesuai ya. Misalkan hari Senin di mana, hari Selasa di mana, Rabu di mana, itu juga perlu di cross check untuk jam tambahan, untuk jam mengajar maupun rombelnya. Nah, terus yang terakhir di tugas tambahan, ini bagi yang memiliki tugas tambahan ya, di poin 13 ini ada poin tugas tambahan ya, misalkan tugas tambahannya kepala perpustakaan misalkan. Dan di sini harus dicek apakah SK-nya sudah masuk, dan yang paling penting itu adalah di 13.5 ya, di sini adalah status validasi tugas tambahan. Nah, ini pastikan valid atau diakui, sehingga apa? Sehingga jam linearnya yang diakui itu adalah 12 jam. Ini untuk kepala perpus ya. Jadi kalau memang kepala perpus, wakil kepala sekolah itu adalah jamnya 24 jam. Nah, ini juga harus dicek apakah Bapak Ibu itu mendapatkan tugas tambahan sudah terisi atau belum di info kritikannya. Terus yang berikutnya untuk jam linearnya atau jam mengajarnya juga harus dicek ya. Ini jam linearnya berapa? Nah, ini jam linearnya cuma 10 dan jam mengajarnya 11 ya. Jadi kalau ditambahkan 12 dengan 11 ini dia cuma 23. Nah, tetapi kalau diambil jam linearnya ya, dia hanya 22 jam. Jadi jam linearnya, ini total jam linearnya untuk jam mengajarnya saja adalah 10 dan untuk tugas tambahnya adalah 12. Ini adalah 22 jam. Nah, kalau masih 22 jam, nah tentunya dia tidak linear. Dia tidak memenuhi persyaratan, dan tentu statusnya ya bisa saja dia masih tidak valid. Itu dikarenakan apa? Karena total jam linearnya itu kurang dari 24 jam ya. Seperti itu yang perlu di cross check ya. Nah, yang terakhir, selamat bagi teman-teman yang status validasinya sudah valid ya, sehingga tinggal menunggu untuk SKTP diterbitkan ya. Oke teman-teman, cukup sekian saja informasi yang dapat kami sampaikan ya, semoga bermanfaat. Mohon maaf teman-teman jika ada salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.